Salam sejahtera saudara, berjumpa lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, saat ini saya ingin membicarakan tentang apakah yang paling merusak di dunia kita. Nah saudara, mungkin kita akan berpikir nuklir yang bisa paling merusak, atau kita berpikir juga mungkin kejahatan, atau mungkin penyakit menular, atau mungkin eh, tsunami. Nah saudara, kita melihat hal apakah yang paling merusak di planet kita, di bumi ini? Nah, kita akan melihat menurut Alkitab. Nah, di dalam langsung ya, Roma 5 ayatnya yang ke-12, saya bacakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa dosa masuk kepada satu orang. Ya siapa? Yaitu Adam. Adam adalah manusia pertama dan kemudian digoda oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 mencatat hal ini tentang ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan kemudian muncullah ada iri hati, ada kedengkian, ada amarah, bahkan pembunuhan. Kain membunuh Habel adiknya. Karena apa? Karena dosa telah masuk. Saya pernah membaca buku yang berjudul Peace with God yang ditulis oleh Pastor Billy Graham. Kalau saya lihat di buku itu sudah sangat tua ya, di kurang lebih tahun 1950-an diterbitkan. Dan saudara, dikatakan apa? Dosa itu adalah seperti penyakit kanker yang merusak tubuh kita, menggorogoti dan menghancurkan dan mengakibatkan kita meninggal. Saya pernah melihat seorang saudara saya yang meninggal karena kanker setelah dioperasi di Jakarta, dan setelah dioperasi beberapa waktu kemudian semakin parah ya. Jadi sedang muncul benjolan-benjolan di dalam tubuhnya dan akhirnya meninggal. Nah, kita melihat kanker sangat-sangat merusak sampai membawa kepada kematian. Dosa juga seperti kanker yang sangat menghancurkan. Kita mungkin melihat ada sebuah pesawat tempur yang akan mengebom suatu target dengan seorang di suku terpencil yang akan mengejar juga sasarannya dengan tombak. Nah, jadi kita melihat hal ini dikerjakan oleh satu hal, dosa, saudara, yang bekerja. Nah, saudara, ketika dosa masuk dalam dunia ini, menghancurkan banyak orang. Dan Alkitab katakan, kematian juga maut menjalar kepada semua orang. Kita semua berada di bawah kuasa dosa, di bawah penghukuman orang-orang yang layak dihukum karena dosa. Tetapi saudara, oleh satu orang juga, Alkitab katakan bahwa oleh satu orang, oleh kasih Bapa di sorga, Yesus Kristus datang oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bapa di sorga, Tuhan membangun suatu sky bridge, suatu jembatan penyeberangan untuk kita menyeberang ke dunia yang lebih dahsyat lagi. Nah saudara, dikatakan oleh Alkitab, ketika kita percaya Tuhan, ketika saudara percaya Yesus, saudara diselamatkan. Karena apa? Dikatakan bahwa di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa hukum roh yang memberi hidup di dalam Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, kita melihat kalau pesawat terbang karena ada kekuatan aerodinamis, tetapi apapun itu akan tersedot jatuh ke bumi karena bumi memiliki gravitasi. Ada daya gravitasi. Demikian seperti hukum dosa dan hukum maut akan menarik setiap orang untuk jatuh. Nah saudara, baru-baru ini saya mendengar seorang presiden di negara besar mengangkat seorang menteri dari kaum LGBT, menteri transportasi dari kaum LGBT, sesuai dengan janji kampanyenya, mengangkat menteri dari LGBT. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, demikian mereka akan menjadi satu daging. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, serupa dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan, imago Dei, dan dosalah yang merusak hal ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal apakah yang paling merusak di dunia ini? Satu hal adalah dosa. Saya pernah menonton di YouTube saudara saya yang tinggal di Australia, dia berjalan-jalan di kebun apel dan dia makan apel. Nah, kemudian saya memperhatikan di video ini banyak sekali apel yang jatuh di pohon-pohonnya, apel yang sudah matang. Nah, saudara, demikian juga dengan dosa. Dikatakan ketika dosa telah matang, dia akan menuju kepada kematian, kepada maut. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi hidup di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal. Sampai berjumpa lagi saudara. Tuhan memberkati.